Nah, ini udah kita masak kurang lebih 5 menit teman-teman. Kita jos terus dengan api besar. Dan seperti inilah hasil dari Chinese tofu kita. Tuh, wow, cantik banget teman-teman. Terus juga ada potongan udang, potongan ayam. Wow, ada tahu, ayam giling, udang, sausnya. Let's go, kita cobain bareng-bareng. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini ada di dapur restoran yang pastinya gue bakal nge-share resep ke teman-teman semuanya. Gue hari ini bakal nge-share resep yang pastinya kemungkinan besar kita semua pasti bakal suka. Hari ini gue bakal masak tahu. Menu hari ini adalah tahu yang dimasak dengan Chinese style atau Chinese tofu ya. Nah teman-teman, jadi sebenarnya resep hari ini tuh hampir mirip kayak kita bikin mapo tofu, cuman tahunya nggak dihancurin. Yang kedua nggak pakai sapo tahu. Yang terakhir juga tahunya nggak dipotong kotak-kotak kecil, melainkan, nah seperti yang teman-teman bisa lihat langsung aja. Ini gue udah prepare ya. Ini gue pakai satu kotak tahu Cina atau satu tahu sutra ya. Kita potong slice kayak gini, gede-gede tuh. Nah terus untuk bahan-bahannya kurang lebih hampir sama seperti mapo tofu. Biasanya dia pakai ayam cincang atau sapi. Nah, di sini gue pakai ada udangnya biar wangi. Jadi ini 100 gram ayam dengan 50 gram udang ya. Untuk udangnya ini gue cuma potong kotak-kotak aja, kurang lebih setengah ruas jari. Untuk ayamnya gue cincang juga manual teman-teman. Jadi nggak pakai mesin, karena apa? Gue masih mau ada tekstur si ayamnya. Kalau kita pakai mesin dia bakal jadi halus banget dan tekstur si ayamnya jadi hilang gitu ya, karena terlalu kecil, terlalu halus. Dan terakhir untuk bahan-bahan tambahannya, di sini gua ada bombay yang juga gua chop, gua ada daun bawang gua iris tipis, dan untuk bahan-bahan pelengkap lainnya semuanya udah ready di resto ya, kayak daun bawang dan bumbu-bumbu. Jadi gua tinggal pakai aja. Kurang lebih seperti itu. Ayo kita masak menu hari ini yang pastinya simple dan enak banget. Let's go. Oke, di sini kita punya dua opsi ya teman-teman. Teman-teman mau bikin tahunya digoreng dulu boleh, atau teman-teman mau tahunya nanti dimasak boleh, tapi di sini gue mau tahunya digoreng dulu. Yang pertama dia bakal ngasih tekstur yang beda. Yang kedua juga lebih tidak mudah hancur kalau tahunya kita goreng terlebih dahulu ya. Ya, minyak udah masuk. Ini tahunya nggak usah di-seasoning apa-apa. Nanti final rasanya itu kita dapetin dari proses pembuatan saus ya. Nah, karena ini gue pakai tahu sutra yang bener-bener lembut banget, gak usah dimasak tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Kita potong-potong aja dia pada hancur ya, kebelah ya. Oke teman-teman semuanya, ini tahunya lagi proses penggorengan dan ini udah boleh diangkat ya. Jadi teman-teman semuanya, tahunya ini nggak kita goreng sampai coklat, sampai matang kayak tahu goreng ya, tapi dia udah agak kecoklatan aja udah boleh kita angkat. Karena fungsinya kita goreng ini cuman untuk tekstur dan biar dia nggak gampang hancur pada saat kita masak dengan saus nanti ya. Jadi udah coklat-coklat kayak gini, sedikit aja udah boleh kita angkat ya. Oke, udah selesai proses penggorengan tahu ya. Jadi langsung aja teman-teman kita masak. Yang pastinya kita ada ayam sama udang ya. Kita masukin. Oke, nah ini baru ketumis kayak gini aja teman-teman ya. Wangi banget, wangi ayam, udang. Nah, terus tadi gue bilang ini gue cincang manual ya.
Kenapa gue cincang manual? Nah, teman-teman bisa lihat nih. Tekstur ayam dan udangnya cantik banget kalau kita cincangnya manual tuh. Ya, teman-teman bisa lihat. Benar-benar cantik banget, oke. Nah, sekarang kita masukin bawang putih setelah kita udah tumis udang sama ayamnya ya. Bawang putih udah masuk. Kurang lebih 1 sendok makan. Oke, cakep banget. Langsung bombay sama daun bawangnya kita masukin. Oke, mantap. Kalau teman-teman di rumah semuanya ready bumbu EXO ya, atau bumbu merah ala Chinese dipakai boleh, itu enak banget. Tapi di sini gue juga nggak pakai. Biar apa? Biar teman-teman semuanya yang di rumah bisa ikutan bikin ya. Jadi nggak pakai bumbu yang macem-macem atau yang susah gitu ya. Udah mateng ya. Nah, ini pasti matangnya cepat karena dia kan kita potong kecil-kecil ya. Langsung kita masukin air. Agak banyak nggak apa-apa. Oke ya, airnya udah masuk. Kurang lebih 500 ml atau setengah liter. Langsung kita masukin seasoning ya. Karena kita mau masak si kuahnya nanti sampai dia kental dengan sendirinya. Minyak wijen. Kurang lebih 1 sendok makan. Kecap ikan. Kurang lebih 1 sendok makan juga. Kecap manis teman-teman, kurang lebih 1 sendok makan. 2 sendok makan. 3 sendok makan ya. Oke. Mecin, obat ganteng wajib 1 sendok teh. Gula kita coba 1 sendok teh dulu. Sama seasoning juga 1 sendok teh. Oke, dan ini yang terakhir ada kecap asin ya. Kecap asin yang pertama untuk warna, yang kedua pastinya untuk rasa juga ya. Makanya kita masukin bumbu-bumbunya nggak terlalu banyak karena kita benar-benar mau dapatnya rasa yang kompleks ya. Kecap asin nggak usah terlalu banyak, kurang lebih 1 sendok makan cukup. Oke. Nah, kecap asin masuk, langsung warnanya dia jadi hitam ya. Kita cobain dulu teman-teman. Nah, ini asin, manis, gurihnya ini semuanya dapat, tapi ada di rasa yang ngambang teman-teman, atau enggak yang strong banget. Nah, ini nggak apa-apa karena kita bakal masak si sausnya ini sampai dia mengental teman-teman. Kita godok dengan tahunya, makanya kita biarin aja. Ini rasanya menurut gue udah oke. Kita tinggal nunggu dia nyusut aja gitu ya. Kalau kadar airnya dia udah menyusut, saus yang kita buat udah jadi kental, udah pasti dia bakal jadi lebih asin dari yang kita cobain tadi. Oke, mantap. Nah, ini udah mulai mengental. Boleh kita bantu sedikit aja dengan pengental atau larutan maizena ya, sedikit aja. Oke, jangan terlalu banyak. Nanti kita lihat tekstur hasil akhirnya. Dan sekarang tahu yang udah kita goreng ya teman-teman, udah boleh kita masukin. Oh, cantik banget. Oke, dan ini bakal terus kita masak teman-teman sampai si sausnya mengental dan pastinya ngeresap ke dalam tahu yang udah kita goreng tadi. Nah, ini udah kita masak kurang lebih 5 menit teman-teman. Kita jos terus dengan api besar, dan seperti inilah hasil dari Chinese tofu kita. Tuh, wow, cantik banget teman-teman. Gue matiin dulu apinya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kuahnya mengental dengan sendirinya, dan ini enak banget dimakan pada saat cuaca lagi dingin atau enggak lagi kumpul keluarga. Ini menu yang gampang bikinnya dan pasti
semuanya doyan deh pasti. Ini nggak mungkin nggak ada yang doyan ya. Oke, kita lanjut ke proses plating dulu. Habis ini kita cobain bareng-bareng. Nah oke teman-teman, ini Chinese tofu kita udah jadi ya, kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa lihat setupnya ya. Kalau teman-teman yang punya restoran mau dipakai untuk jualan ya, setupnya seperti ini cantik banget. Terus juga ada potongan udang, potongan ayam. Wow, ini luar biasa sekali teman-teman. Oke, langsung aja kita cobain menu yang simple banget dan pastinya enak ya. Gue cobain dari kaldunya dulu ya, si sausnya. Let's go. Asin, gurih, manis, semuanya pas banget. Pada saat proses masak, kuahnya masih banyak. Teman-teman jangan nyobain terus rasanya kayak ngambang ditambahin terus ya. Jangan. Jadi pada saat rasanya udah mulai ngambang tapi kerasa, itu udah dibiarin aja. Karena ini akan terus kita masak sampai jadi kental. Nah, pada saat udah kental kayak gini, ini rasanya jadi pas banget. Tuh. Nah, ini kalau tambahin lada hitam lagi juga lebih enak. Tapi kalau buat jualan kan kembali ke selera ya. Kalau gue lebih prefer jangan dibikin pedas atau ditambahin yang macam-macam karena customer belum tentu suka ya. Kita cobain tahunya. Oke. Semuanya ada tahu, ayam giling, udang, sausnya. Let's go, kita cobain bareng-bareng. Ini kita makan pakai nasi panas. Ini udah gokil banget rasanya. Rasa udang, rasa ayam, ya ini semuanya balance, ditambah lagi rasa manis, asin, dan gurih ya. Oke, paling resep gue simple banget kayak gini aja teman-teman semuanya. Silahkan di recook. Semoga video hari ini pastinya bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.